Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan, salam rayu bagi seluruh guru Indonesia dan teman-teman subscriber yang saya banggakan. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan channel Raden Nasrullah Afriyadi untuk mengikuti perkembangan informasi terkait dengan pendidikan di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan teman-teman subscriber selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel Raden Nasrullah Afriyadi, silahkan di subscribe, like, komen, dan dibagikan. Jangan lupa aktifkan notifikasinya agar Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terkait dengan pendidikan secara cepat, aktual, dan terpercaya. Dan perlu diketahui bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel Raden ini, subscribe itu gratis 100%. Kami yakin dengan bantuan subscribe, maka channel ini akan semakin berkembang dan admin semakin bersemangat untuk memberikan informasi terbaru kepada teman-teman guru sekalian. Baik, kali ini admin akan menyampaikan sebuah informasi yang cukup viral, beredar di medsos, baik di Facebook, WA, ataupun di channel-channel YouTube yang lain, bahwasanya siswa menjadi uji coba untuk kurikulum baru. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengumumkan akan mengganti kurikulum sekolah pada tahun ini. Pada kurikulum baru yang ini ditawarkan sistem pendidikan baru yang mewakili semangat merdeka belajar yang ia canangkan. Kabarnya tidak ada lagi penjurusan IPA, IPS, dan bahasa seperti sekarang ini. Siswa akan diberi kebebasan memilih mata pelajaran pilihan sesuai minat dan bakat mereka. Salah satu tujuan penghapusan penjurusan adalah untuk menghilangkan kasta di antara para siswa SMA. Sebagaimana kita ketahui, telah cukup lama para siswa diberlakukan berbasis pada persepsi yang sebenarnya keliru. Anak-anak yang mengambil jurusan IPA dianggap lebih pintar dari yang mengambil jurusan lain. Penghilangan jurusan itu diharapkan menghapus perlakuan tidak sehat ini. Tentu saja penghilangan kasta itu bukan satu-satunya alasan dalam pergantian kurikulum kali ini. Alasan utamanya adalah menciptakan sistem pendidikan yang berbasis pada semangat merdeka belajar. Rasanya baru saja kita mendengar pergantian kurikulum, ya. Saat ini kita pakai kurikulum 2013 yang cukup populer dengan singkatan Kurtilas. Kurikulum ini tadinya juga diharapkan jadi terobosan baru untuk mengatasi berbagai masalah pada kurikulum lama. Tapi ada banyak kontroversi, sehingga penerapannya tertunda-tunda. Kementerian Pendidikan menyebutkan bahwa kurikulum ini baru bisa diterapkan pada seluruh sekolah tahap pertama di tahun 2018. Sekarang kurikulum sudah akan diganti lagi. Perhatikan bahwa kurikulum 2013 sebenarnya belum sepenuhnya diterapkan. Juga terlalu pendek untuk pelaksanaan untuk membuat kita bisa menilai baik buruknya. Boleh jadi pelaksanaannya, perumusan bahan ajarannya belum sepenuhnya sesuai dengan amanat kurikulum itu sendiri. Kita bisa membayangkan pengulangan cerita pada kurikulum dari 2022 ini. Kurikulum baru dicanangkan saat masa jabatan menteri tersisa kurang dari 3 tahun. Dalam masa itu, berbagai persiapan dibuat. Boleh jadi di akhir masa jabatan menteri yang sekarang, kurikulum ini masih dalam tahap uji coba. Pelaksanaan kurikulum ini kelak adalah menteri lain lagi.
yang belum tentu cocok selera dengan gagasan menteri yang sekarang. Kelak dalam waktu yang tak terlalu lama, kurikulum akan diganti kembali, maka berlakulah ungkapan ganti menteri, ganti kurikulum. Kita perlu penjelasan yang lebih detail soal kenapa kurikulum lama diganti. Penjelasan yang tidak sekedar berbasis pada selera, namun data atas dasar riset apakah sehingga disimpulkan bahwa kurikulum lama harus diganti. Ini soal penting. Anak-anak kita bukan subjek eksperimen untuk menguji gagasan menteri. Selain itu, penggantian kurikulum membutuhkan dana yang tidak sedikit. Keputusan untuk mengganti kurikulum adalah keputusan yang sangat besar. Pengambilan keputusan tanpa rujukan yang jelas adalah kecerobohan. Penggantian kurikulum sepatutnya dilakukan melalui kajian yang sangat mendalam. Seharusnya pula, soal ini tidak boleh diputuskan begitu saja oleh seorang menteri. Harus ada peraturan yang benar-benar mengetatkan prosedur penggantian kurikulum ini. Syarat-syaratnya harus jelas dan tegas, dan yang terpenting berbasis pada kajian ilmiah yang valid. Dengan begitu, kita bisa menghindari gonta-ganti kurikulum secara tidak efektif itu. Kurikulum pendidikan terlalu penting, sehingga tak patut ditentukan hanya berbasis pada preferensi ideologi dan suatu rezim pemerintahan. Tentu saja, sangat tidak patut bila hanya didasarkan pada selera atau gagasan menteri saja. Kritik ini bukan ditujukan kepada Nadiem Makarim, menteri yang saat ini menjabat. Kritik ini merupakan kritik terhadap ketiadaan mekanisme yang lebih fundamental. Yang terjadi saat ini adalah yang demikian itu, presiden baru yang punya gagasan, maka kurikulum diganti. Menteri punya gagasan, ganti kurikulum. Saat ini kurikulum dipandang sebagai sesuatu yang ideal, tapi nanti dianggap tidak tepat bagi oleh rezim berikutnya. Begitu terus siklus ini harus diakhiri. Ini adalah Bapak Ibu terkait dengan pergantian kurikulum yang kalau menurut saya sangat meresahkan bagi penyelenggara pendidikan yang berada di negara Indonesia ini. Seakan-akan para menteri memiliki ideologi yang berbeda-beda karena takut mereka dianggap mandul dalam pemerintahannya atau dalam jabatannya. Sehingga mereka perlu mengganti kurikulum sesuai dengan pergantian menterinya. Dan ini adalah sesuatu yang kalau menurut admin sesuatu yang tidak baik. Seakan-akan siswa yang berada di negara Indonesia itu, pelajar, anak-anak bangsa menjadi uji coba dari kemauan para menteri-menterinya. Kalau ini terus bergulir, maka tentunya pendidikan negara Indonesia itu akan hancur dan tidak akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi negara kita, negara Indonesia ini. Tentunya hal ini akan menjadi sesuatu yang kontroversial dari beberapa kalangan, baik pejabat negara yang terkait dengan pendidikan ataupun teman-teman guru. Yang saat ini kita sudah mengenal istilah ganti menteri, maka gantilah kurikulum baru. Ini adalah Bapak Ibu yang informasi untuk kali ini. Bagi teman-teman guru yang setuju dengan pergantian kurikulum, silakan di komen di bawah, biar nanti akan akan menjadi dasar bagi teman-teman guru yang lain lebih banyak yang sepakat atau tidak, gitu ya. Jadi silakan komen di channel ini. Terima kasih. Salam Rahayu, salam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.